wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi sampai wabarakatuh. saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian rutin kita setiap akhir pekan. Kali ini kajian yang akan kita bahas berjudul Ubah Insecure Jadi Bersyukur. Sebelum masuk pada kajian kita kali ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kakak Rido. Kepada Kakak Rido dipersilakan. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek suara jelas. Jelas, Ustaz. tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله أعلم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kak Rido. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan. Pembahasan materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Fikro. Kepada Ustadz Fikro dipersilakan. Baik. Saya kedengaran, Bang? Iya, jelas, Ustaz. Oh, udah. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May
yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah, hidayah dan nikmatnya kita lagi-lagi diberikan kesempatan untuk berkumpul pada malam ini seperti biasa dalam rangka thalabul ilmi sekaligus bersilaturahmi. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para kerabat, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, lalu sampailah kepada kita sebagai umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya berbicara. Salam hormat juga saya sampaikan kepada guru kita. Baik, judul kajian pada malam hari ini yaitu ubah insecure menjadi syukur, ya, dengan tagline bersyukur. Apakah cukup dengan alhamdulillah? Nah, sebagai manusia dan juga hamba Allah, tentunya kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi nikmat. Bahkan Allah itu punya sifat, ya. Yaitu pada surat At-Taghabun ayat 17 yang ujungnya yaitu wallahu syakurun halim, dan Allah itu Maha Pemberi nikmat dan lemah lembut. Kemudian nikmat yang diberikan kepada kita itu sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, nikmat yang diberikan Allah itu cuman 1% dari kenikmatan yang ada di surga. Bahkan sampai digambarkan dengan 1% kenikmatan itu bahkan hewan buas pun tidak tega gitu mau menyakiti anaknya, bahkan sampai memakannya apalagi. Nah, itu gambaran betapa besar dan betapa sayangnya, betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mungkin di sini atau bisa dibilang anak-anak milenial ya udah sangat tidak asing dengan kata insecure ini. Nanya insecure itu karena kita berpikir diri kita tidak cukup bagus gitu dengan kekurangan yang kita jadi, makanya muncul perasaan insecure tadi. Kenapa insecure? Karena kita merasa diri kita kurang dari diri kita, buat diri kita itu kurang pede lah. Oh, saya kurang ini. Nah, itu masuknya dalam. Kemudian insecure ini ya, dari kita merasa kekurangan, kita ubah menjadi syukur. Apa sih syukur itu? Syukur ya, itu diserap oleh bahasa Indonesia, bersyukur. Ya, kalau kita kaji lagi, asalnya itu dari kata syakaro yashkuru syukron. Nah, makanya dalam ungkapan bahasa Arab ada namanya syukron, itu berterima kasih. Ya, jadi syukron itu
syukur itu berterima kasih. Itu secara bahasanya. Sedangkan ada juga yang memaknai syukur itu dengan mengakui nikmat dan keutamaan yang telah diberikan oleh Allah dengan memujinya gitu. Itu yang saya telusuri lagi di kamus-kamus seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui insecure itu apa, syukur itu apa, nah kita ingin mengubah insecure tadi menjadi rasa syukur. Kenapa sih kita nggak bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik dari segi fisik maupun harta maupun nikmat-nikmat yang lain? Kok kurang gitu, nggak kayak orang lain? Orang lain dapatnya beda sama kita. Orang lain dapatnya misalnya punya rumah tingkat 2, ada mobil, kemudian mau belanja apa saja bisa ya. Sedangkan kita cuma punya motor, rumah ada tapi cuma 1 tingkat. Kenapa kita nggak bisa mensyukuri yang seperti itu gitu? Nah, di sini saya akan bahas setelah saya mencari-cari juga kata syukur dalam Al-Quran ya. Di sini saya menggunakan referensinya yaitu Mufradat Al-Fazil Quran karya Al-Alamah Ar-Raghib Al-Asfahani. Nah, di sini itu ada penjelasan tentang syukur yang merupakan informasi baru buat saya gitu. Nah, kata Al-Asfahani dalam kitab ini ya, syukur itu tasawur ni'mah wa izharuha. Jadi syukur itu menggambarkan atau mewujudkan nikmat ya, yaitu apa yang telah Allah berikan kepada kita, wa izharuha, dan menampakkannya. Itu definisi syukur. Nah, yang menariknya ya, yang membuat saya tertarik adalah pembahasan selanjutnya, bahwasanya wasyukru salah satu adrob, dan syukur itu ada 3, bisa dibilang 3 tahap lah. Yang pertama syukril qalb, jadi bersyukur dengan hati. Bahwa tasawuf, jadi ketika kita mendapatkan sebuah nikmat dari Allah, kita yang tadi merasa bahwa kita itu dapat nikmat, bukan hasil diri payah sendiri. Misalnya kita kerja kemudian mendapat upah, nah itu tuh semata-mata karena kita mengakui dari hati nih, dari hati. Syukur qalb itu dari hati, bahwa ini tuh pemberian Allah, bukan semata-mata hasil upaya kita. Kemudian syukrul lisan, dan syukur dengan lisan. Wa huwa sana'u 'alal mun'im. Jadi kita mengucapkannya, biasanya kalau lazim di kita itu kalau mendapat nikmat, pasti yang kita ucapkan adalah lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu tahap yang kedua, yaitu syukrul lisan. Dan yaitu memuji atas apa yang kita terima. Jadi kita nih udah dapat nikmat. Misalnya nanti lebaran dapat THR. Nah, kita itu alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji atas nikmat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, dan yang terakhir wa syukru sa'il jawari, dan syukur dengan menggunakan anggota tubuh. Wa huwa mukafa'atan ni'mah biqadril istiqoqihi. Jadi syukur dengan anggota badan ini yaitu menggunakan
nikmat tersebut dengan ketentuan yang bukan ketentuan ya. Jadi di tempat yang seharusnya gitu. Ketika kita mendapat nikmat, contohnya kita makan enak. Nah, habis makan kita mengakui, wah makanan ini enak, ini nikmat dari Allah. Itu dari hati. Kemudian mengucapkan alhamdulillah. Nah, sudah mengucapkan alhamdulillah, itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiganya bagaimana? Kita melaksanakan dengan nikmat itu apa yang sudah Allah perintahkan. Syariatnya apa? Udah makan, ya baca doa. Kemudian setelah baca doa, makanan yang masuk ke tubuh kita itu kita gunakan untuk hal-hal yang disukai oleh Allah. Misalnya habis makan kan udah kenyang tuh. Kemudian kita misalnya kalau seorang suami dia berangkat kerja untuk menafkahi keluarganya. Nah, yang dimaksud syukur dengan anggota tubuh itu seperti itu. Jadi menggunakan nikmat yang telah Allah berikan untuk melaksanakan syariat, melaksanakan hal-hal yang selayaknya digunakan dengan nikmat Allah. Karena nikmat itu dari Allah, maka kita juga harus menggunakan nikmat tersebut untuk melaksanakan hal-hal yang mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian mengenai syukur ini, kita mungkin sering mendengar ya surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, di sini banyak sekali penegasan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La in syakartum, jika kamu bersyukur. Yang dimaksud bersyukur tadi ya tadi, ketiga tahapan tadi kita laksanakan secara paripurna ya, tentu saja agar apa? Azidannakum. Niscaya aku tambahkan gitu. Bahkan di sini dipakai kalau di ujungnya itu ada nun tasdid, itu namanya nun taukid sakilah ya. Sebuah penguatan, sebuah penegasan bahwa Allah tuh nggak bohong gitu. La azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur ya, kita udah meyakini hal tersebut dan nikmat dari Allah, dan kita mengucapkan secara lisan, kemudian secara anggota tubuh kita gunakan di jalan-jalan yang baik ya, niscaya la azidannakum, maka ditambahkan. Bagaimana kalau cuman sampai syukurnya itu di lisan saja? Ya belum tentu Allah tambahkan. Jadi kalau kita konsepnya, kalau kita memaksimalkan nikmat Allah tersebut, baru Allah tambah gitu tuh konsepnya tuh. Jadi konsepnya seperti itu. Kita dapat nikmat, kita akui dengan hati, kita ucapkan secara lisan, dan kita maksimalkan dengan anggota tubuh di jalan yang baik. Nah, baru Allah tambah gitu. Kemudian wa in kafartum inna adzabi lasyadid.
Dan jika kamu mengingkari, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Inna adzabi lasyadid. Di sini lagi-lagi Allah menggunakan penegasan, yaitu huruf inna. Huruf inna itu bisa dibilang taukid juga. Kalau nggak disyukuri nikmat tersebut, nah 3 tahap yang tadi ya, kalau nggak dilaksanakan secara paripurna, apalagi sampai kita ya tidak mengingkari gitu. Allah dikasih segini, belum disyukuri, lihat orang yang lebih, malah ingkar gitu. Harusnya kita tuh memaksimalkan dulu, nanti Allah tambah gitu kan. Allah udah tambah, baru kita maksimalkan lagi, nanti Allah tambah lagi gitu. Caranya, konsepnya seperti itu. Inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangat pedih. Di sini digunakan la itu juga huruf taukid ya, penegasan. Syadidun, bentuknya itu bentuk nakiroh, syadidun, gak ada alif lamnya. Jadi kalau bentuknya nakiroh berarti pedihnya itu nggak ada obat lah, pedih banget gitu. Makanya tentang janji dan ancaman di Quran itu selalu digunakan bentuk nakiroh, yang kalau diartikan levelnya itu benar-benar gitu, benar-benar pedih gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian cara mengubah insecure tadi menjadi syukur, ya seperti saya bilang tadi, maksimalkan dulu ya dengan apa hikmat-hikmat yang tadi berikan, baru nanti Allah tambahkan. Harus yakin ketika kita maksimalkan hikmat tersebut, niscaya Allah tambahkan. Karena bukan saya yang ngomong ya, ini kalamullah. Bahkan sampai pakai penegasan tadi. Jadi buat anak-anak milenial yang merasa insecure dengan apa yang kalian miliki, syukuri dulu dengan 3 tahap tadi, niscaya Allah tambahkan. Jadi Anda tidak insecure lagi gitu. Kemudian gambaran tentang bersyukur ini sebenarnya banyak. Kemudian di surat Al-Kahfi ayat 32. Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabiw wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan, 2 orang laki-laki dan seorang, kami beri 2 buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon kurma, dan diantaranya keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Nah, jadi ini tuh tadi saya juga sempat buka-buka tafsir Imam Asy-Syafi'i. Jadi gambarannya itu seperti ini. Ada 2 orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tuh kayak prototype itu. Jadi sebuah prototype yang dipisahkan dalam Al-Quran sebagai ibrah, sebagai pelajaran kepada umat yang sekarang gitu. Dan kalau nggak salah ini ada asbabun nuzulnya. Jadi ada perumpamaan 2 orang yang diberi kebun, jannataini, kebun. Nah, yang satu ini dia kufur, yang satu lagi dia bersyukur gitu. Nah, yang kufur ini tuh dia meyakini bahwa
kebun yang Allah berikan, memang Allah yang berikan, tapi dia menganggap itu tuh hasil jeripayah dia sendiri. Sedangkan yang satu lagi, dia mengetahui dia sadar bahwa kebun tersebut itu anugerah dari Allah gitu, nikmat dari Allah. Dan ini melambangkan gambaran manusia ya, ketika diberi nikmat oleh Allah itu ada yang kufur, ada yang bersyukur gitu. Gambarannya seperti itu. Nah, ibrohnya kita tinggal memilih ya, dari gambaran kedua orang yang tadi, kita tuh golongan yang mana. Silakan kita silakan kita muhasabah diri kita itu ada di mana. Apakah nikmat yang telah Allah berikan itu kita udah maksimalkan, sehingga kalau udah dimaksimalkan la azidannakum, maka Allah tambahkan, atau kita ada di golongan orang yang mengingkari. Kita belum memaksimalkan nikmat yang Allah berikan, tapi kita udah panas lihat orang lain yang mendapatkan nikmat lebih dari kita. Gitu. Mungkin cuman sekian yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga masih proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator. Nur Hidayah. Nur. Oke, untuk sementara moderator saya ambil alih, boleh Ustaz Fikro? Silakan. Ya, jazakallah khair untuk pemaparan materinya. Tadi mau mastiin tahapan-tahapan syukur ada berapa tadi? 3 ya, Ustaz ya? Ada tiga. Itu menurut siapa? Saya lupa nyatet tadi. Itu menurut Dalam kitab Al-Asfahani. Al-Asqalani. Al-Asfahani. Al-Asqahani, bukan Asqalani. Al-Asqahani, iya ya, ketiga. Tingkatan pertama tadi namanya apa? Oh, Al-Asfahani. Al-Asfahani. Oke, Ustaz. Al-Asfahani, oke. Nur Hidayah sudah bergabung? Sudah, Kakak.
Oke, diambil alih ya. Saya kembalikan ke Nur Hidayah. Boleh sekarang sesi tanya jawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fikro atas pemaparan materi yang telah diberikan. Baiklah, Ibu Sri, kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik, kali ini kita akan masuk pada sesi diskusi. Bagi teman-teman, kakak-kakak dan teman-teman maupun Ibu Sri, apabila ada pertanyaan, diperbolehkan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Hidayah boleh bertanya, saya? Iya kakak, boleh. Oke, terima kasih. Jazakallah khair Ustadz Fikro. Sekali lagi saya sampaikan untuk materinya. Ubah insecure jadi bersyukur ya Ustadz Fikro ya. Ini mau nanya, dari ketiga tahapan itu tolong konfirmasi lagi. Kalau misalnya kita bisa dikatakan orang yang mungkin belum terlalu menguasai rasa syukur itu sendiri, apakah itu karena memang kita belum melewati dari tiga tahap tadi, gitu ya Ustadz ya? Dan bersyukur bersyukur itu enggak, jangan sampai setengah-setengah gitu. Itu udah saya kira ya. Iya. Nah, pertanyaan saya Ustadz, bagaimana dengan Baik. sabar? Apakah sabar itu bentuk lain dari ungkapan syukur, atau dia adalah amalan yang berbeda dari syukur? Syukran. Saya kembalikan ke moderator dan Ustadz Fikro. Baik, terima kasih Kak Debun. Ustadz Fikro, bagaimana pertanyaannya, langsung dijawab atau mau kumpul pertanyaan dulu? Kayaknya langsung dijawab. Oke. Nah, baik. Jadi memang yang 3 tahap ini kan, saya jujur juga saya baru menemukannya. Tapi dulu pernah dengar juga, cuman sekarang baru lihat gitu ke referensi yang aslinya gitu. Memang kalau kata syukur ini dia familiar, cuman kita belum paham secara menyeluruh gitu. Syukur itu tuh bagaimana sih? Apakah cukup dengan alhamdulillah? Nah, makanya saya bilang menarik gitu yang saya temukan di kitab ini, bahwa syukur itu ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan hati ya, pengakuan. Al-i'tirafu ni'mah. Jadi mengakui nikmat itu dari lubuk hati. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syukrul lisan. Jadi secara lisan kita mengucapkan, baik itu hamdalah, baik itu kita berterima kasih kepada Allah secara lisan ya, apapun kalimatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan anggota badan. Jadi dengan nikmat itu kita gunakan di jalan yang Allah ridhoi ya, dan kemudian yang nikmat itu kita gunakan dalam melaksanakan syariat agama. Dan saya juga memang sih baru menemukan ketiga tahapan ini, karena kemarin baru baca-baca, dan jujur dalam segi aplikasi saya sendiri masih kurang ya, jauh dari kata sudah bisa menerapkan itu jauh banget. Cuman sini saya mau berbagi dan kita saling mengingatkan aja gitu. Saya punya sedikit ya bisa bilang informasi, saya bagikan, dan mari kita perbaiki diri kita sama-sama gitu. Jadi memang kata syukur itu familiar, cuman nggak kita paham secara menyeluruh. Makanya saya bilang ini 3 hal ini tuh menarik. Dengan ini baru saya tahu, oh syukur tuh kayak gini. Dan memang kalau kita diberi nikmat, konsekuensinya itu yaitu
harus digunakan di jalan yang diridhoi Allah kalau mau ditambahkan gitu. Kalau nikmatnya mau ditambahin, maka cara syukurnya harus paripurna tah. Jadi ketiga tahap ini itu dilewati semua baru Allah tambah gitu kan. Nah, untuk yang apakah sabar sama dengan syukur, jujur saya kurang tahu ya. Kalau tentang 3 tahapan yang tadi itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin boleh nambahin nggak? Kurang. Oke, silakan Ustaz. MC boleh nambah, moderator. Iya, boleh Kakak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit menambahkan ya. Tadi kata pertanyaan dari Adekun tentang apa tadi? Sabar dan syukur ada korelasinya enggak? Yep. Iya kan ya? Nah, kalau misalnya Katong kan suka ngaji kan pastinya, suka baca Quran lah. Kalau misalnya Katong baca Quran, itu di surat Al-Baqarah ayat 152, itu kan ngomongin tentang syukur. Kan kata Allah, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Barang siapa yang mengingatku, azkurukum, maka saya akan mengingat mereka. Fashkuruli, maka bersyukurlah kepada aku. Wala takfurun. Dan jangan kalian kafir. Jangan kalian kufur. Kufur dari apapun. Nah, ini konsepnya tentang nikmat. Jadi tentang apapun yang ada buat kita, sikap kita adalah bersyukur. Itu harus. Bersyukurnya kayak apa? Dijelasin sama Allah. Dia selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Cara bersyukur atas nikmat Allah itu kayak gimana? Biar nanti kalau kan konsep dari syukur itu ketika ente bersyukur, Allah akan nambahin nikmat yang sama dengan itu. Kalau misalnya jadi kan sikap seorang muslim kan kalau dikata Rasul ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu gitu kan. Jadi takjub dengan semua amalan orang mukmin. Ketika amalan itu baik, maka dia bersyukur atas itu. Kalau misalnya buruk, maka kemudian dia bersabar atas itu. Jadi emang sikap seorang muslim itu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Nah, ketika bersyukur akan ditambahkan. Gimana sih cara bersyukur? Itu korelasi antara syukur dan sabar itu ada di ayat 152 dan 153. Di 152 Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa kalian bersyukurlah sama saya gitu. Bersyukurlah untuk kepada aku. Kemudian di ayat selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan sabar dan sholat. Syukur itu seperti apa? Dengan sabar dan sholat. Karena dua hal ini nggak bakal bisa bentuk sebuah kesyukuran itu ya dengan ta'abud. Dengan ta'abud gitu, dengan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebuah bentuk kesyukuran. Caranya yaitu bisabri wassalah. Sholat itu butuh kesabaran. Karena nggak semua orang yang kemudian bisa karena orang yang sholat itu biasanya orang-orang yang sabar. Itu pasti banget. Nanti abis itu di ayat selanjutnya wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Oh enggak. Beda. Jadi dua ayat itu aja sih yang mungkin menjadi korelasi. Jadi syukur dan sabar. Jadi syukur itu sabar itu adalah cara untuk bersyukur. Sabar itu cara untuk bersyukur. Jadi bagaimana untuk bisa cara kita bersyukur yaitu dengan bersabar. Sabar seperti apa? Sholat itu bagian daripada kesabaran seorang muslim, karena banyak dari kita yang mungkin kalau dipresentasiin orang Indonesia berapa sih yang sholat gitu, yang Islam dan sholat itu berapa orang? Itu mungkin sedikit tambahan sih. Allah alam. Terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan oleh Ustadz Fikro dan Ustadz Ridho. Bagaimanakah Adebun, apakah jawaban yang telah diberikan bisa dimengerti atau kakak sudah puas? Alhamdulillah puas. Ya, Jadi kalau misalnya saya rangkum yang dari pemaparan Ustadz Fikro dan Ustadz Ridho itu paling nggak ada 3 poin utama di situ. Syukur dan sabar itu dia jadi satu rangkaian korelasi benar ya. Jadi paling nggak kita
Yang pertama itu rangkaiannya, pertama bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua bersyukur atas nikmat yang belum Allah berikan, karena dengan itu kita bisa menghargai nikmat yang masih ada pada diri kita. Dan yang ketiga, bersyukur untuk karunia yang belum kita dapatkan. Itu artinya kita bisa menguasai diri kita dengan terus bersabar. Begitu Nur Hidayah, moderator, terima kasih. Saya kembalikan ke teman-teman yang lain. Baik, terima kasih kakak dan teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan? Oh iya, kalau misalnya saya mau bicara boleh nanti chat. Boleh kasih tambahan nih kak? Kayaknya mungkin Iya, biar kakak. beta ada satu ungkapan yang keren sih. Jadi tentang alhamdulillah. Di sini bahasa Arabnya kayak gini. Alhamdulillah huwa sana'a bil lisan. Alhamdu itu huwa sana'a bil lisan. Jadi alhamdulillah itu sebuah ucapan yang diungkapkan dengan lisan. Amma syukru fayakunu bil lisani wal qalbi wal a'dha. Akan tetapi syukur itu dia itu di lisan, kemudian di hati, dan kemudian diimplementasikan dengan perbuatan. Wala yakunu syukra illa muqabila ni'mah. Tidak bakal ada rasa syukur kecuali telah tersampainya sebuah nikmat. Amal hamdu, akan tetapi alhamdu fayakunu likamalil mahmud walau fi ghairi muqabila ni'mah. Akan tetapi kata alhamdu itu dia itu kemudian menyempurnakan sebuah sebuah kenikmatan. Jadi bentuk daripada kita mengekspresikan sebuah kenikmatan itu, alhamdulillah itu dia menyempurnakannya, walaupun kita nggak dapat nikmat di situ. Jadi walaupun nggak ada, contohnya apa yang datang ke kita, apapun yang datang kita mengucapinnya alhamdulillah, walaupun nggak ada rasa nikmat di situ. Nah, ini sebuah adab sih, adab seorang muslim. Ini menurut aneh kalimatnya keren banget. Fakullu hamid syakir. Setiap orang yang berhamid, apa sih hamid tuh? Memuji, ya, memuji. Barang siapa yang memuji, itu pasti orang yang bersyukur. Walaisa kullu syakir hamid. Dan nggak semuanya orang yang bersyukur itu mereka memuji. Jadi bedanya itu, ketika kita dapat apapun kita memuji Allah. Kalau nggak dapat, mau itu di dalamnya ada nikmat gak ada nikmat, nah beda kita di situ. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sedikit tambahan nih, satu mohon maaf. Syukran. Afan. Nur Hidayah. Sebentar. Terima kasih Ustaz Ridho tambahannya. Moderator kita baru saja keluar. Saya ambil alih sebentar, boleh? Yang tadi angkat tangan siapa? Anggia, silakan. Cek. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya buat Ustadz Fikro. Dengar suara jelas toh? Iya, jelas sekali, alhamdulillah. Ya. Tadi Ustadz Fikro penjelasannya mungkin ada yang sing agak dengar, yang tahu pikiran bagaimana bisa dengar. Jadi kayak tadi dari yang Ustadz Fikro sampaikan, kayak akan berbentuk satu skema begitu, skema bersyukur namanya, mungkin dari insecure ke bersyukur. Nah di situ kayak Ustadz Fikro membuat skema, jadi kayak saat ketunda penikmat, lanjutannya adalah
Kotong ungkapkan dengan lisan, habis itu kotong yakini dengan hati, habis itu laksanakan dengan perbuatan. Nah, selanjutnya nih Bes yang tahu itu apa tuh? Jadi semacam skema yang sepertinya akan memudahkan kotong untuk merubah insecure jadi bersyukur. Kayak gitu. Ustaz Fikro mungkin bisa, akan pelanjutan habis yang tahu. Kalau yang salah tadi, Ustaz Fikro sampaikan begitu atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz Fikro, tadi pertanyaan dari Mbak Anggi bisa ditanggapi sekarang. Ada 3 tahapan tadi, skema bisa dibilang ya. Terus selanjutnya apa? Nah, baik, saya jelaskan lagi ya. Jadi kan judulnya kan mengubah insecure menjadi syukur. Nah, temanya ketika kita dapat nikmat nih, nah kita lalui dulu 3 proses yang tadi, dan itu bisa dibilang wajib ketika mau nikmatnya ditambahin tuh harus lewat 3 itu dulu tuh. Yang pertama diakui, harus ada pengakuan dari lubuk hati ya. Oh, ini tuh nikmat dari Allah, bukan semata-mata hasil kerja keras saya. Karena apalah daya kita manusia hanyalah makhluk Allah yang lemah, ya, hamba Allah yang lemah. Nah, kita harus mengakui dulu dari hati. Oh, itu nikmat dari Allah. Nah, udah diakui nikmat tersebut, kita ucapkan secara verbal, secara ekspresinya, secara kata-kata. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, lazimnya seperti itu. Kalau dikaji juga ini menarik nih. Alhamdulillah itu kan diartikannya segala puji ya. Nah, kalau kita kaji sedikit, alhamdulillah pakai alif lam. Nah, dalam bahasa Arab kalau ada kalimat pakai alif lam itu menunjukkan kekhususan gitu. Alhamdulillah, pujian, ya, memuji kepada Allah. Jadi kalau pakai kata alif lam itu jadi khusus. Jadi pujian itu cuma buat Allah aja. Karena yang saya jelaskan tadi, Allah itu punya sifat. Allahu syakurun halim ya. Tadi di surat At-Taghabun, Allah itu maha pemberi nikmat. Nah, karena Allah maha pemberi nikmat, maka sepatutnya, selayaknya segala puji itu tercurahkan hanya kepada Allah. Makanya pakainya alif lam. Jadi khusus semua itu kepada Allah. Makanya meskipun dari segi kalimat itu tuh mufrad ya, tunggal, tapi karena dia pakai alif lam maka lebih enaknya diartikannya seperti itu, segala puji bagi Allah. Nah, itu tuh udah secara lisan diungkapkan. Nah, yang tahap terakhir syukur dengan anggota tubuh yaitu tadi. Dengan nikmat Allah tersebut kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, di jalan yang disenangi atau disukai oleh Allah. Nah, kalau ketiga tahapan ini udah pas semua, udah lewat, udah disempurnakan, la azidanakum, maka Allah tambahkan. Nah, tadinya kalau nikmat yang kita dapat sedikit, kemudian kita jadi insecure. Mungkin ini. Barangkali ketiga tahap yang tadi itu belum kita laksanakan semua, sehingga Allah itu belum mau nitipin nikmat yang lain lagi. Karena nikmat yang ada aja belum dimaksimalkan, belum disyukuri secara maksimal, ya. Apalagi kasih nikmat yang berikutnya, gitu tuh. Konsepnya skemanya seperti itu kan. Jadi mengubah insecure menjadi syukur itu ya dengan 3 tahap tadi. Kita muhasabah, introspeksi diri lagi. Udah belum nih ketiga tahap ini nih, udah kita jalani belum? Barangkali belum, makanya nikmatnya belum ditambahkan, gitu tuh. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz Fikro. Bagaimana Mbak Anggi, ada tanggapan atau sudah puas dengan jawaban dari Ustaz Fikro?
Ya, alhamdulillah. Berarti tadi yang kurang paling jadi skema bersyukurnya adalah saat kau dapat nikmat, ungkap dengan lisan, yakini dengan hati, laksanakan dengan perbuatan, dan terakhir adalah maka Allah akan tambah nikmat. Jadi kayak Iya, tagline-nya syukur maksimal, nikmat berlimpah. Masya Allah. Terima Masya kasih ilmunya Ustadz Fikro. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Jadi nanti ulang lagi tuh skema syukurnya. Dia jadi siklus buat nikmat berikutnya, gitu ya. Terus tadi ada di chat, Nur Hidayah tadi gak? Di chat ada Fitrah, silakan Fitrah jika ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi gini, ketika seorang manusia itu ingin mendapatkan yang lebih dari apa yang dia dapatkan, karena dia berpikiran bahwa hidup itu hanya sekali. Apakah tindakan ini itu mendorong kepada ketidaksyukuran dirinya dalam hatinya itu atas kenikmatan Allah yang dia berikan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah Ustadz Fikrah, tadi pertanyaan dari Mbak Fikrah bisa langsung ditanggapi ya. Tadi bagaimana sih? Jadi dia merasa hidup ini cuma satu kali, terus Dia ingin mungkin tidak puas dengan satu nikmat, dia ingin nambah lagi. Gitu ya kurang lebih Mbak Fikrah. Ya betul Kak. Jadi apakah itu sesuatu yang mendorong dia untuk tidak bersyukur dalam hatinya itu atas nikmat Allah atau enggak? Nah, baik. Yang pertama, apakah seorang itu merasa nikmat yang diberikannya itu belum seberapa ya? Karena pandangan tentang nikmat itu harus diubah. Bukan hanya dari segi harta, kedudukan, jabatan, dan yang lain-lain. Kita malam ini nih berkumpul nih dalam tolabul ilmi itu udah di link Google Meet ini itu udah nikmat gitu. Yang membawa kita ke ridho Allah. Jadi persepsi tentang nikmat itu harus dibenerin dulu. Kemudian anggapan bahwa hidup hanya sekali itu tuh nggak benar ya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna bil auzubillahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi hidup itu cuma sekali. Hidup 2 kali, mati 2 kali. Yang pertama di kandungan itu kan dari embrio sampai umur 4 bulan itu kan belum bernyawa ya. Nah, kemudian ditiupkan ruh baru hidup, kemudian meninggal, kemudian dihidupkan lagi. Jadi anggapan itu tuh salah. Jadi kata saya tadi, mungkin dia memandang nikmat itu dari satu sisi saja. Sedangkan nikmat Allah itu banyak ya, dan harus dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Udara yang diberikan Allah nikmat. Kalau orang sakit aja tuh, pakai tabung gas oksigen, ya, misalnya 1 tabung 200.000. Itu tuh per berapa jam? Kalikan aja per hari berapa.
itu tuh sebuah nikmat yang luar biasa gitu. Kita sekarang lagi menghirup oksigen dengan bebas dan gak kayak orang sakit. Nikmat sehat itu luar biasa loh kalau dipikir-pikir lagi. Jadi mungkin orang tersebut punya pandangan tentang nikmat itu sedikit dan kurang memaksimalkan ya syukur tadi. Makanya rasanya itu kayak gimana gitu, asa kurang, kayak kurang dari orang gitu. Padahal yang ada aja belum tentu disyukuri secara betul-betul seperti yang dijelaskan ketiga tahapan tadi. Mungkin seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz Fikro boleh saya tambahkan ya Ustaz ya? Silakan. Ini udah masuk diskusi. Oh iya betul. Iya. Terima kasih. Nur Hidayah saya tambahkan bentar ya Nur ya. Nanti habis ini Nur Hidayah ambil alih ya Nur. Nah, untuk yang fitrah tadi, jadi memang Rasulullah tuh menggambarin manusia seperti mereka tuh diandaikan kalau manusia itu diberi satu lembah penuh dengan emas, dia pasti ingin lagi yang kedua. Jika dikasih yang kedua, dia pasti pengen yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah. Sehingga makanya syukur ini kan dia masuknya ke ranah ibadah. Ibadah ini dia lawannya nafsu. Maka upaya-upaya syukur itu kalau misalnya nanti diberikan nikmat sama Allah, harus kita perbaiki cara kita menyikapi nikmat itu. Kita akan selalu merasa kurang jika orientasi kita itu ke duniawi. Makanya ada hadis dari dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang sering kali kita dengar, lihatlah orang yang berada di bawah dalam masalah harta, dalam masalah dunia. Dan jangan lihat orang yang berada di atas kamu. Karena hal itu lebih bisa membuatmu menganggap rendah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya masalah ke duniawi, kita harus perbaiki gimana sih cara kita menyikapi nikmat Allah. Boleh jadi, karena kan manusia tabiatnya nggak puas ya, pengen dipuaskan terus, makanya syukur dan sabar itu dia masuknya ke ranah ibadah yang melawan nafsu-nafsu tadi. Begitu Mbak Fitrah dengan jawaban dari Ustadz Fikro. Sudah nyaman dengan jawaban yang diberikan? Alhamdulillah sudah. Syukran kasiran kepada Ustadz Fikro dan Kak Debun. Jadi ketika seorang manusia ingin mengarah ke situ, berarti dia harus mengubah cara pandangnya terhadap nikmat itu dan menyikapinya itu harus diubah juga. Dan pandangan tentang hidupannya sekali juga harus sebaiknya dia lebih gali lagi tentang pandangan hal itu. Mungkin itu saja yang dapat saya pahami. Terima kasih banyak. Ya, Sama-sama Mbak Fitrah. Boleh Mbak Nur Hidayah, silahkan kembali ambil alih. Untuk teman-teman yang Terima kasih Kak Debun dan Ustadz Fikro. Teman-teman dan kakak-kakak, apakah masih ada pertanyaan? Cukup mungkin ya, tidak ada yang mau bertanya lagi, atau mungkin sudah puas dengan pemaparan dari Ustadz Fikro. Saya cek di sini. Baik, sepertinya mungkin nggak ada yang nanya Mbak Nur Hidayah. Sudah puas mungkin dengan Nur Hidayah.
Dia fungsinya ini apa? Sinyal bermasalah. Kita tunggu dia masuk lagi ya. Nanti biar Nur Hidayah yang tutup. Ini sudah tidak ada yang bertanya lagi ya, dicukupkan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, di chat saja atau langsung nyalakan mikrofonnya. Oke, karena mungkin adik kita punya masalah dalam jaringan, jadi saya ambil alih bagian penutup. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, maka bisa saya cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin peserta yang sudah hadir pada malam hari ini dan nyanggupi waktunya untuk diluangkan dalam kajian bersama para alumni yang hadir. Kepada adik-adik, kakak-kakak, juga Ibu Sri dan Pak Cokro, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kemudian untuk peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga kesehatan dijaga dan tubuh dalam kondisi yang fit selalu, walaupun di cuaca yang tidak fit sama sekali. Tetap sehat di rumah dan jaga gizi seimbang dengan makan makanan yang halal. Aduh, kenapa nasihatnya kayak gini? Terima kasih Kak, yang saya sapa dulu yang kakak-kakak deh. Kak Esa, terima kasih. Kak Rani, Kak Yudi yang sudah hadir. Baik, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan rasa syukur atas nikmat ilmu yang sudah Dia berikan kepada kita hari ini, malam ini. Semoga nanti bisa dipakai untuk keberlangsungan hidup kita sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan selayaknya seorang muslim, dan semoga Islam masih tetap berada dalam diri kita, karena jika berbicara dengan syukur, maka Islam yang masih ada pada dalam diri kita itulah yang patut kita syukuri, karena dengan itu hidayah akan selalu datang, nikmat akan selalu menghujani kita dalam tiap langkah, mungkin bentuknya kecil tapi bisa kita syukuri selalu. Demikian, saya mewakili Nur Hidayah sebagai moderator dan juga seluruh kru dan kerabat yang bertugas mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Fikro, terima kasih Ustadz Ridho, terima kasih sampai di sini. Saya sapa satu persatu. Bunda, terima kasih Bunda. Terima kasih. Bunda boleh keluar. Terima kasih Anggia sudah hadir. Kemudian ada Dela, terima kasih satu angkatan sama ini ya. Syairah. Terima kasih Kak Elsa Andi Effendi, Masya Allah bergabung dengan adik-adik. Terima kasih Fatia, terima kasih Fitra, Masya Allah di waktu-waktu sibuknya nih penelitian ya. Terima kasih Inaya baru gabung lagi. Terima kasih Kak Rani sudah bergabung, baru kelihatan lagi nih. Terima kasih Arjun, terima kasih Syairah, terima kasih Syarhani, Bila, iya. Terima kasih Bila, terima kasih Fikro, terima kasih Kak Yudi sudah hadir. Tadi juga ada Kak Leha dan Kak Zain.
Ya, terima kasih Syairah. Terima kasih Fitra. Nur Hidayah, mungkin nanti ada yang mesen ke dia ya, bilang ucapan terima kasih sudah dipakai waktunya buat ikut kajian ini jadi moderator. Oke?